Kenapa sampai dikatakan penertiban kawasan hutan? Kenapa tidak penertiban kehutanan? Hai teman-teman, saya sekarang sedang berada di kebun sawit. Kebun ini tahun tanam 2006. Bicara kebun sawit, ini kita menjadi teringat dengan skenario orang-orang yang berusaha untuk menghabisi sawit. Dari catatan kami, skenario ini sudah ada sejak tahun 2020 silam. Kenapa? Karena sawit tidak bisa dihabisi dengan cara lain, namun sangat bisa dihabisi dengan cara mengatakan bahwa sawit masuk dalam kawasan hutan. Ini tentu menjadi skenario yang menjadi catatan kelam kelak di bumi Nusantara. Kenapa saya katakan demikian? Karena mengatakan sawit dalam kawasan hutan tanpa dalil yang rinci, ini tentu menjadi sesuatu yang sangat dipertanyakan. Contoh ini, tahun tanam 2006, kalau kita simak Riau sampai 2016, kawasan hutannya masih dalam status penunjukan. Jika ini 2006, oke, kita seret ke SK 7651 tahun 2011. Di SK itu, Dirjen Planologi yang menandatangani SK tadi mengatakan segera dilakukan penataan batas. Lalu kenapa ini tidak masuk dalam proses penataan batas sehingga kebun sawit seperti ini tidak berada di dalam kawasan hutan? Penataan batas adalah sebuah proses melakukan penataan agar hak-hak para pihak yang bersempadan sama-sama dihargai. Tapi itu tidak dilakukan. Yang ada justru ketika Undang-Undang Cipta Kerja lahir dan turunan-turunannya lahir, semua yang berada pada kawasan hutan penunjukan dianggap sudah berada dalam kawasan hutan. Awal Januari menjadi catatan yang semakin kelam. Kenapa? Karena di tahun ini ragam satgas lahir. Banyak lembaga berada di sana, termasuk aparat penegak hukum dan tidak ketinggalan TNI. Muncul pula yang namanya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Kenapa sampai dikatakan penertiban kawasan hutan? Kenapa tidak penertiban kehutanan? Kenapa saya mengatakan kalau yang paling penting itu dulu adalah menertibkan kehutanan? Karena kehutananlah yang membuat segalanya kacau balau. Kehutananlah yang membuat segalanya serampangan. Kenapa saya bilang serampangan? Karena kita ambil contoh di Riau, karena kebetulan saya sedang berada di Riau. Mulai dari SK 173 tahun 86, SK 7651 tahun 2011, SK 673 tahun 2014, SK 878 tahun 2014,
lalu ada SK 314 terus sampai SK 903. Perintah tata batas itu sudah ada, namun itu tadi tidak dilakukan, lalu semua terbiarkan. Pembiaran oleh para pejabat kehutanan itu ada delik pidananya pada Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang P3. Nah, ini seperti apa? Membuat masyarakat gaduh di Republik ini oleh status kawasan hutan. Apakah ini tidak pelanggaran? Balik yang saya katakan tadi, bahwa kenapa sawit menjadi target penghancuran oleh kehutanan, dan kami mengatakan sawit dipilih untuk dihabisi demi menghilangkan dosa-dosa masa lalu kehutanan, dosa-dosa yang sangat luar biasa sesungguhnya. Sawit dipilih untuk dibinasakan karena memang kita nggak bisa pungkiri bahwa sawit di kalangan remaja sampai sebagian masyarakat di Indonesia masih menjadi momok. Kampanye-kampanye negatif yang diusung oleh orang-orang yang dibiayai asing bahwa sawit itu adalah jelek ini menjadi momen penting bagi kehutanan untuk bisa memulihkan atau membersihkan namanya. Dan itu memang kenyataan bahwa sawit kemudian terpojok. Kalau mau fair, data Bappenas 2021 mengatakan bahwa dari 191 juta luas daratan Indonesia, itu ada 120 juta kawasan hutan. Dari 120 juta hektar ini, 86 juta hektar itu masih bertutupan hutan. Lalu 34 juta hektar itu sudah tidak berhutan. Dari 34 juta hektar ini, 14 juta hektar itu tanah terlantar. Artinya kawasan hutan yang terlantar. Lalu yang 20 juta hektar itu 9 juta hektar dikuasai masyarakat lebih dari 25 tahun dan 11 juta hektar itu kurang dari 25 tahun. Pertanyaan kemudian muncul, kenapa kemudian sawit yang disasar ketika ada 14 juta hektar kawasan hutan yang dibiarkan terlantar? Kami tidak menjadi masalah bila betul masyarakat atau siapapun melakukan pelanggaran terhadap kawasan hutan yang benar-benar sudah dikukuhkan. Tidak ada masalah. Tapi itu tadi, contoh ini, kebun ini. Kebun ini tahun tanam 2006, yang sebelumnya kebun karet. Tapi tetap saja kebun ini berada dalam kawasan hutan produksi terbatas. Alhasil, di mata dunia, sawit ini dikatakan merusak, melanggar hukum. Padahal sesungguhnya kehutananlah yang melanggar hukum atas klaim kawasan hutan yang dibuatnya. Ini nih yang perlu dicermati menurut kami. Itu makanya pada Januari kami menyurati Presiden Prabowo agar Presiden mau meninjau kembali proses penataan batas kawasan hutan yang dilakukan oleh kehutanan. Surat kami ini kami lakukan setelah munculnya Perpres 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Jadi Pak Presiden, menurut kami yang ditertibkan itu dulu kehutanannya. Periksa itu kehutanan gimana, apakah benar proses penataan batas kawasan hutan yang dilakukan.
Dalil kami ini sangat kuat. Kenapa? Karena di Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, pasal 22 mengatakan bahwa apabila proses penataan batas telah selesai dilakukan dan sudah dikukuhkan, namun masih ada hak-hak para pihak di dalamnya, maka panitia tata batas harus menyelesaikan. Artinya di situ adalah bahwa bila kawasan hutan ditunjuk hingga dikukuhkan, dijalankan dengan cara yang benar, dipastikan tidak akan ada masyarakat atau siapapun yang terperangkap di dalam kawasan hutan. Jadi Pak Presiden, sebelumnya Bapak mengatakan bahwa sawit harus dijaga, tapi beberapa hari kemudian omongan Bapak ini sangat kontradiktif dengan apa yang Bapak lakukan. Kenapa? Karena Perpres 5 tahun 2025 kemudian menghadirkan Satgas. Belum lagi ada lagi Satgas itu oleh MOU Kemhan dengan BPKP turun. Masyarakat risau. Kenapa risau? Mereka seolah-olah sudah dianggap sebagai pelanggar, penyamun, perampas, perambah, dan bahkan yang membuat masyarakat semakin bergidik. Seorang Letnan Jenderal sengaja turun dengan pesawat khusus dan helikopter khusus datang dari Jakarta hanya untuk menancapkan kebun ini disita. Dari pandangan kami, kebun itu, kebetulan Pak Presiden, saya pernah tinggal tidak jauh dari kebun itu. Kebun itu sudah masuk tahap replanting. Pertanyaan yang muncul itu tadi, jika itu disita, katakanlah usia kebun sawitnya 25 tahun, ini sekarang 2025. Berarti sawit itu minimal sudah ada tahun 2000. Waktu saya masih SMA, kebun sawit itu sudah ada. Balik-balik lagi ke SK-SK kawasan hutan. Sampai 2011, penataan batas kawasan hutan itu belum ada. Hanya penunjukan. Yang namanya penunjukan kan boleh-boleh saja ditunjuk semua. Namun, apakah ada penataan batas untuk menentukan batas luar dan batas dalam kawasan hutannya? Lalu terbiarkan kebun sawit itu sampai 25 tahun. Sudahkah Bapak mencari tahu siapa-siapa saja yang berhubungan dengan kebun sawit itu? Entah itu pemerintah daerah, entah itu pemerintah provinsi, entah itu siapalah. Lalu dengan gampangnya itu disita. Tolong dong dikasih tahu dasarnya disita apa. Kalau memang dasar disita itu kawasan hutan, cek lagi kawasan hutannya seperti apa. Kami sangat mendukung Bapak melakukan terobosan-terobosan di negeri ini. Tetapi itu tadi Pak, lakukanlah itu dengan cara tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Karena apapun ceritanya, sawit telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi negeri ini. Mungkin Bapak masih ingat, tahun lalu kontribusi sawit terhadap negara melalui devisa itu lebih dari 600 triliun. Belum lagi oleh kehadiran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, para pelaku sawit di negeri ini menyumbang tiap tahun untuk membuat biodiesel biar bisa dijual oleh Pertamina. Lebih dari 160 triliun duit sawit yang terpakai untuk membuat biodiesel yang kemudian dijual Pertamina dan duitnya dikantongi oleh Pertamina. Kami para pelaku sawit yang memodali biodiesel, tapi modal itu tidak kembali. Belum lagi Pak, oleh sawit, istilah di kami, yang tadinya tempat-tempat jin buang anak, kemudian muncul menjadi kota-kota kecil. Sawit itu telah berhasil membangun sistem ekonomi yang kuat
di pedesaan. So, seperti apa? Jika kemudian dalil kawasan hutan versi kehutanan ini tetap dipaksakan hingga muncul Satgas A, B, C, D, E, dan kemudian memberangus sawit. Kenapa kami katakan sawit? Lagi-lagi yang menjadi sasaran adalah sawit. Pak Presiden, di Riau ini ada 2,1 juta hektar konsesi hutan tanaman industri yang melanggar hukum. Dan itu sengaja diberikan oleh kehutanan kepada pengusaha agar tutupan hutan yang ada di areal 2,1 juta itu dihabisi. Kenapa kami katakan dihabisi? Karena pada peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2002 dikatakan bahwa areal yang diberikan untuk konsesi HTI hanya pada areal alang-alang, semak belukar, dan tanah kosong. Data yang kami dapatkan apa? Di semua areal konsesi HTI itu tutupan hutannya itu minimal 80 meter kubik per hektar. Dan bahkan nyaris separuh dari konsesi itu ternyata berada pada hutan produksi terbatas. Pertanyaan yang kemudian muncul, Pak Presiden, semampu apa konsesi HTI itu bisa menghadirkan siklus ekonomi di tengah masyarakat? Bapak bisa lihat sendiri. Jadi menurut kami sangat mendukung Bapak untuk menertibkan tanah-tanah di Republik ini. Tapi kami sangat memohon, lakukanlah dengan fair. Bapak telisik lagi. Saya pikir dengan banyaknya pembantu Bapak, tidak kurang ilmu mereka untuk dengan cepat menelisik kebenaran dari kawasan hutan yang membuat heboh itu, yang membuat gaduh itu, untuk kemudian Bapak bisa menertibkan dengan seadil-adilnya. Jauh-jauh hari kami sudah pernah mengatakan bahwa jika itu perusahaan sawit, coba cek berapa HGU-nya dan berapa lahan yang dikuasai. Itu dulu tertibkan. Lalu jika memang itu mau dilanjutkan, Bapak tinggal perintahkan gubernur atau bupati untuk melengkapi segala perizinannya. Sehingga apa? Sehingga ini bisa menjadi pemasukan negara, provinsi ataupun kabupaten. Tidak malah, mohon maaf Bapak, merampas kebun sawit yang belum tentu salah, lalu itu akan dikelola oleh sebuah perusahaan yang didirikan. Masa sih merampas lalu dikelola oleh perusahaan yang didirikan? Itu saya pikir tidak fair. Kami di sini tidak dalam rangka membangkang ataupun memunculkan kegaduhan baru. Kami hanya berusaha turut serta membenahi negeri ini karena Bapak sudah punya tekad membenahi negeri ini dengan konsep yang berkeadilan. Kami sangat mendukung kawasan hutan. Kami sangat mendukung adanya tegakan-tegakan kayu, tegakan-tegakan pohon di negeri ini. Namun apabila kehutanan yang justru menjadi perusak utama hutan di negeri ini gimana dong? Jadi dari kebun sawit ini kami menyampaikan, bukan berarti kami benci dengan kehutanan, tidak. Kami tidak punya kebencian dengan siapapun. Namun kami jengkel dengan cara-cara yang tidak benar yang dilakukan oleh kehutanan, berusaha berlindung dari kelakuan-kelakuan masa lalu yang luar biasa tidak baik dengan menumbalkan sawit. Silakan benahi negeri ini, tapi tidak dengan cara menumbalkan komoditi yang sudah memberikan perputaran ekonomi bagus pada lebih dari 32 juta rumah tangga di
Nusantara ini negeri yang luar biasa, Pak. Negeri yang berdaulat, yang tentunya tidak dengan mudah disusupi oleh asing hanya demi memainkan persaingan bisnis yang tidak fair. Dari kebun sawit ini, saya Abdul Aziz, Ketua Umum Wartawan Sawit Nusantara. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan Bapak Presiden dan siapapun yang ada di negeri ini. Mari sama-sama kita benahi negeri ini. Terima kasih.